Halo teman-teman, bertemu lagi kita di perkuliahan kalkulus integral. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai integral parsial. Baik, integral parsial. Jadi sebelum kita mengetahui atau menggunakan integral parsial, gitu ya, ada baiknya kita untuk mengetahui bagaimana sih integral parsial ini muncul. Nah, perhatikan, kita masih ingat ini turunan dari UV aksen itu ada U aksen V plus UV aksen. Ini kalian mungkin lebih familiar terkait bentuk ini. Nah, kemudian saya bawa ke dalam bentuk dV dx gitu ya, atau du dx ini. duv dx itu berarti ini terbalik ya. U dv dx itu yang ini, UV aksen. Kemudian V du dx itu yang ini. Nggak masalah, tapi yang penting kalian paham. Ini saya terbalik, persilangan. Nah, selanjutnya, kedua ruas saya integralkan. Turunan UV, ini kan diturunkan terhadap dx, artinya ya UV sendiri. Begitu. Kemudian di ruas kanan, ini menjadi integral U dv dx. dx plus integral V du dx dx. Nah, ini dv dx dx, ya ini kan mirip dengan perkalian itu ya, mirip perkalian. Sehingga ini menjadi U dv, begitu. Kemudian yang ini menjadi integral V du. Jadi karena mirip perkalian ini kan seakan-akan bisa dicoret, tapi bukan dicoret sebenarnya. Ada idenya di sana, tetapi dia mirip dengan perkalian. Gitu, bisa dihilangkan. Tetapi pada prosesnya sebenarnya tidak dicoret. Nah, kemudian inilah integral parsialnya. Baik, selanjutnya perhatikan di sini kita punya satu contoh, yaitu di sana ada integral gitu ya, fx dx. Nanti ini sama dengan integral x e pangkat x dx. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kapan kita memilih U-nya, kapan kita memilih dv. Oke. Karena integral U dv sama dengan UV dikurangi integral V du. Kita harus pintar-pintar milih. Kenapa? Karena kalau salah memilih, nanti tidak selesai-selesai. Gitu. Idenya seperti apa? Perhatikan ini. Kita punya dua fungsi di sini. Ada E, kemudian ini X, ada E pangkat X. Nah, dari kedua fungsi ini, mana yang diturunkan terus-menerus bisa menjadi 0. Nah, kan X ini kan. Jadi turunkan menjadi 1, turunkan kembali menjadi 0. Nah, inilah nanti yang akan kita ambil sebagai U, sehingga yang ini akan kita ambil sebagai dv. Nah, kenapa yang X ini kita ambil sebagai U? Karena perhatikan, nanti kita butuh du di sana, butuh du. Jadi kalau diturunkan sebisa mungkin habis. Atau mungkin jadi bilangan 1 paling tidak menjadi bilangan. Karena kalau jadi bilangan kan di sini tinggal hubungannya dengan V-nya. Harapannya V ini juga fungsi yang V yang di sini ini nanti fungsi yang sederhana juga, sehingga kita tidak perlu bingung lagi dalam menentukan integral yang di sini. Oke, saya tuliskan dulu. U-nya berarti sama dengan X,
dari sini berarti du-nya adalah dx, atau du dx kan 1, berarti du sama dengan dx. Kemudian dv, dv-nya apa? E pangkat x dx. V-nya, nah ini, dv sama dengan E pangkat X dx, artinya V itu nanti haruslah integral dari E pangkat X. Integralnya apa? E pangkat X, ya, E pangkat X. Gitu. Sudah, kalau sudah kita dapat U, du, dapat dv, dapat V, kembalikan pada ini, rumusnya, berarti integral x e pangkat x dx itu akan sama dengan apa? UV. Berarti U-nya adalah x, V-nya adalah e pangkat x, dikurangi dengan integral apa? Integral dari VDU. V-nya e pangkat x, du-nya adalah dx. Ini akan sama dengan x e pangkat x, integralnya apa? Negatif e pangkat x, ya, mau plus c mau kalian minus c juga nggak apa-apa, nggak masalah. Selesai, gitu ya. Jadi ini, perhatikan di situ prosesnya. Semoga di sini cukup paham. Kita akan lanjut, kita akan lihat di contoh yang berikutnya. Nah ini contoh yang kedua. Yang menjadi masalah adalah ini, perhatikan e pangkat x ini kalau diturunkan terus kan dia akan, ya sudah, e pangkat x lagi, e pangkat x, gitu ya. Berbeda dengan x, kalau diturunkan dia bisa jadi 0. Nah, sekarang kita cek yang sinusnya. Sinus diturunkan jadi apa? Sinus ternyata kalau kita turunkan juga dia akan menjadi cos. Kemudian cos, negatif sinus. Negatif sinus, kemudian negatif cos, dan seterusnya. Jadi muncul sinus dan cos bergantian. Ya. Nah, kemudian gimana untuk menyelesaikan ini? Hapus dulu. Oke. Ya, kita akan coba aja gitu ya, ambil salah satu. Jadi kita akan menghitung integral dari e pangkat x sin x. Ini misalkan yang ini yang saya ambil u, yang ini saya ambil sebagai dv. Jadi di sini u sama dengan e pangkat x. Berarti diperoleh du-nya apa? Du-nya adalah e pangkat x dx, kemudian sin x dx itu adalah dv. Berarti v-nya apa? Integral dari sinus. Integral sinus apa ya? Integral sinus adalah min cos x. Kita coba ya, substitusikan ini. UV jadi negatif e pangkat x cos x min integral v du. Ini ada negatif juga ya, v du ada negatif juga, ini berarti saya bisa tulis menjadi positif e pangkat x cos x dx. Nah, kok muncul seperti ini lagi gitu ya. Nah, kalau muncul lagi ya kita terpaksanya kita coba dengan parsial kembali. Nah, tapi ada hal yang harus kalian pertimbangkan untuk memilih U dan V-nya. Di sini, nah ini tetap akan menjadi U lagi. Jadi E pangkat X di sini kan sebenarnya dia turunan dari E pangkat X ini. E pangkat X di sini juga turunan
munculnya E pangkat X ini kan dari E pangkat X. Oh, tadinya dari U, ini akan tetap kita buat jadi U, kemudian yang ini akan menjadi dV. Sehingga DU yang baru itu sama, kemudian V yang baru berarti apa ini? V yang baru, kita lihat integral cos. Jadi ini kan dV kan cos X dx gitu ya. dV itu cos X dx, berarti V-nya adalah sin X. Nah, kita lihat. Saya tulis di sini ya, agak biar muat. Jadi sama dengan, saya tulis lagi yang depan, min E pangkat X, cos X, ditambah, saya beri tanda kurung, biar jelas, UV. Karena U-nya tadi ini E pangkat X, UV berarti E pangkat X sin X. Dikurangi dengan integral apa? V du. V-nya sin X, kemudian karena U-nya E pangkat X, berarti du-nya sama dengan du yang lama. Gitu ya. Integral V du, berarti ini E pangkat X sin X. Gitu. Nah, kemudian, loh kok masih ada muncul lagi? Ya nggak apa-apa, tetapi perhatikan bahwa kemunculan ini, perhatikan, di sini kita punya ini, bentar, ini ya, E pangkat X sin X dx, di sini ternyata juga bentuknya sama, tapi tandanya berbeda. Ada negatif di sini, gitu ya. Negatif kalau pindah ke kiri kan jadi apa? Positif. Gitu ya. Nah, sehingga menjadi positif, ini akan menjadi 2 integral E pangkat X sin X dx itu akan sama dengan E pangkat X sin X, kemudian ditambah dengan salah, ditambah dikurangi dengan E pangkat X cos X, sehingga integral dari E pangkat X sin X dx sama dengan setengah E pangkat X sin X dikurangi E pangkat X cos X. Gitu. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah, nah, kita lihat yang perlu diperhatikan di sini bentuk ini E pangkat X maupun sin X ini tidak habis kalau diturunkan terus-menerus gitu ya, tidak bisa menjadi 0. Berbeda dengan polinom. Jadi kalau pilihannya ada polinomnya ya sudah, polinom itu akan menjadi U, itu sudah jelas. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah, kalian harus pilih salah satu, tapi asalkan konsisten. Konsisten artinya ini. Kita punya U, E pangkat X, DU-nya E pangkat X dx. Gitu ya. Kemudian di sana masih muncul, oh ada E pangkat X lagi. E pangkat X ini kan tadi dari ini. Dari U ini. Nah, ini akan menjadi U yang baru lagi. Jadi kuncinya adalah konsisten. Gitu ya, konsisten. Lanjutkan aja. Karena dengan konsisten artinya ya ini tadi muncul yang warna biru ini. Jadi di kiri dengan ini sama tapi beda tanda. Nah, kalau beda tanda itu baik. Karena dia akan bisa dipindah ke kiri, artinya menjadi 2. Karena ini 1, ini juga 1 koefisiennya, berarti di kiri menjadi 2. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti kalian mungkin kalau penasaran bisa coba, misalkan saya balik gitu ya, kalian bisa coba, mungkin untuk latihan, silakan. Apa yang terjadi kalau kalian balik? Ini kan sudah UV, tapi ini
UDV-nya di sini bukan ini, tapi dibalik. U-nya yang cos E, DV-nya yang E pangkat X dx. Nanti silahkan dicek apa yang terjadi. Gitu. Nah, itu semoga bisa membantu kalian dalam belajar. Gitu. Oh ya, satu lagi, lupa. Ini terkadang ini ya seperti ini tadi ya. Ini ada contoh yang tidak selalu integral parsial ini sekali selesai. Jadi mungkin bisa ada yang 2 sampai 3 kali, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi yang jelas biasanya bentuk ini seperti ini, atau bentuk salah satu polinom, kemudian salah satu dengan trigono, sinus kosinus, ataupun E pangkat X. Nah itu biasanya bisa selesai. Jadi ada beberapa bentuk tertentu dan harus saya tekankan bahwa tidak semua integral itu selalu bisa diselesaikan dengan integral parsial ini. Makanya nanti di dalam integral itu metodenya banyak. Gitu. Dan untuk yang prosedural seperti ini kalian akan lebih mudah dalam belajar gitu ya. Karena ini cuma, oh ya, kalau sudah tahu prosedurnya lebih enak. Dibandingkan dengan integral metode substitusi itu lebih sulit menurut saya gitu ya. Jadi silakan, semoga ini dapat membantu kalian belajar. Saya cukupkan ini. Jadi ada beberapa contoh soal, kita lihat. Nah ini ada 3 contoh soal, bisa kalian coba untuk ya membantu mengoptimalkan kalian belajar. Terima kasih.